Selamat pagi Good Kids, apa kabarnya nih? Oke, Loso berharap Good Kids yang ada di rumah selalu dalam keadaan yang sehat. Kita mau nanya sama Loso Merni nih. Selamat pagi Loso Pagi Merni. Lau Gimana Sejar. nih kabarnya Loso? Puji Tuhan baik dan sehat. Wah, sama seperti Loso Merni, semua Loso yang ada di sini kabarnya sehat-sehat. Nah, Good Kids, hari ini kita bersuka cita karena kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Walaupun masih seperti biasa, kita di rumah kita masing-masing, tapi biarlah kita tetap mau punya komitmen untuk bersama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita angkat satu pujian hari ini, harinya Tuhan. Dengan bertepuk tangan kita mengangkat pujian ini. Hari ini, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini, hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi kita mengangkat pujian ini. Hari ini, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, Good Kids, sekarang kita mau berdoa. Good Kids di rumah, lipat tangan dan tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini Tuhan kami kembali memuji dan terus memuliakan nama Tuhan. Engkau yang memberkati ibadah kami Tuhan, biarlah ibadah ini hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Nah, Good Kids tahu tidak kalau kasihnya Tuhan itu begitu besar. Kasihnya Tuhan itu seperti sungai yang mengalir di waktu susah maupun di waktu senang. Oke, sekarang lo seajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama sekali lagi memuji Tuhan. Kasihnya seperti sungai. Yuk Good Kids semuanya bertepuk tangan ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Rosa persilakan Good Kids yang ada di rumah untuk duduk kembali. Kita akan persiapkan
hati kita, pikiran kita untuk datang mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, kita mengangkat satu pujian Roh Kudus yang manis. Untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku. Hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Shalom anak-anak sekalian, senang sekali kita kembali beribadah di dalam YouTube kita. Ya, Lausa percaya anak-anak setia kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Ya, kita akan memulai kisah tentang Tuhan Yesus yang akan diambil dari Matius pasal 19, yaitu kisah tentang seorang pemuda yang ingin memperoleh hidup yang kekal. Kita dengar firman Tuhan ini. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu,
Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Nah, sebelum Lause melanjutkan kisah ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertatah di dalam kerajaan surga, mengucap syukur pada hari ini kami boleh beribadah kembali Tuhan. Kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh datang kepada Tuhan dengan keberadaan kami Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Ajar kami untuk terus setia beribadah kepada Tuhan walaupun keadaan kondisi saat ini masih belum baik Tuhan. Pandemik masih merajalela Tuhan. Kami menyerahkan semua situasi yang ada ke dalam tangan Tuhan. Dan khususnya hari ini kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sertai setiap kami Tuhan, penuhi kami dengan roh-Mu sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, seperti yang firman Tuhan katakan, seorang muda datang menemui Tuhan Yesus. Dia berkata, "Guru, bagaimana caranya aku bisa memperoleh hidup yang kekal?" Ya, Tuhan Yesus menjawab, "Mengapa engkau mengatakan aku baik? Yang baik itu hanya satu, Allah saja yang baik. Nah, kalau kamu mau memperoleh hidup yang kekal," Tuhan Yesus bilang, "Sudahkah kamu melakukan 10 perintah Allah? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik, mengingini harta sesama dan sebagainya." Maka anak muda itu menjawab dengan sangat yakin, "Guru, aku sudah melakukan semua itu." Ya, betapa hebatnya anak muda ini. Ya, dia juga orang yang muda dan kaya. Dia memiliki kekayaan dan orangnya sangat baik. Tetapi dia tahu dia tidak memiliki hidup yang kekal. Maka dia mencari hidup yang kekal itu. Anak muda ini datang kepada Tuhan Yesus. Itu sangat tepat. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dapat memberikan hidup yang kekal kepada semua orang. Siapapun dia. Apapun dia. Bagaimanapun keadaan dia. Baik dia orang besar, orang kecil, orang tua, orang muda. Semua kalau datang kepada Tuhan Yesus dan mau percaya kepada Tuhan Yesus akan memberikan hidup yang kekal itu. Ya, Tuhan Yesus bilang begitu. Ya, anak muda itu menjawab, "Aku telah melakukan semua yang diperintahkan oleh hukum Taurat." Tuhan Yesus bilang, "Satu lagi yang kurang. Juallah seluruh hartamu, bagi-bagikan kepada orang miskin. Engkau akan memperoleh harta di sorga. Dan ikutlah aku." Orang muda ini dengan sedih karena dia tahu hartanya begitu banyak. Dia lebih mengutamakan hartanya sehingga dia meninggalkan Tuhan Yesus dengan hati yang sedih dan hancur. Dia tidak mau menjual hartanya.
Dia tidak mau, tidak rela memberikan harta-harta ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Sayang sekali, dia sudah datang pada Yesus, Tuhan Yesus, dia datang pada Tuhan yang tepat. Tuhan yang akan memberikan hidup kekal kepadanya. Tetapi orang ini menolak. Harta dunia yang dia miliki akan diganti dengan harta surgawi. Asalkan dia mengikut Yesus. Memilih percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi pengikutnya. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana dengan anak-anak? Maukah anak-anak mengikut Tuhan Yesus, memilih Tuhan Yesus, meninggalkan apa-apa yang kalian anggap penting? Pada saat kalian harus memilih antara pergi beribadah kepada Tuhan atau pergi ke mall, kalian pilih mana? Jika kalian mengutamakan Tuhan Yesus, maka kalian akan memilih beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah mengutamakan kita. Kita pun harus belajar mengutamakan Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberkati kita, sudah memberikan kita kesehatan, kekuatan. Bahkan Tuhan Yesus sudah memberikan hidup yang kekal kepada kita semua yang percaya kepadanya. Anak-anak, ya, Lause ingin ya kalian sungguh-sungguh dalam hidup ini belajar mengutamakan Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? 1. Kalian harus sungguh-sungguh belajar mendengar firman Tuhan, mentaati firman Tuhan. Yang kedua, kalian harus sungguh-sungguh mau belajar beriman kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh, mengikut Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus sejak masa kecil anak-anak sampai selama-lamanya. Lalu saya percaya anak-anak sudah mengerti firman Tuhan yang mengajarkan kita bagaimana mengutamakan Tuhan Yesus di atas segala-galanya, di atas seluruh yang kita lakukan di dalam dunia ini. Tidak ada hal yang lebih penting di dalam dunia ini, yaitu memperoleh hidup yang kekal yang ada di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Lause ingin anak-anak hafal firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 19 ayat 29. Matius 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Matius 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang memberitahu kepada kami, yang mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup. Kami harus mentaati firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan, dan mengutamakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Seperti pemuda yang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus mencari hidup yang kekal. Kami pun mau mencari hidup yang kekal Tuhan. Dan kami mau meninggalkan apa yang kami anggap penting
lebih mengutamakan Tuhan, dan kami mau percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menjadi pengikut Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya berkat Tuhan selalu melindungi kami, menjaga kami, dan memelihara iman percaya kami kepada Tuhan Yesus sepanjang umur kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang memiliki kerajaan surga, kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, sampai berjumpa kembali di ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.